Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 4 saya yang berjudul Literasi Digital di Indonesia, Kesenjangan dan Upaya Pemerintah. Saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 22279-020, Prodi Bisnis Digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Literasi digital menjadi salah satu kemampuan esensial yang dibutuhkan dalam era digital untuk beradaptasi dengan perkembangan ini. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami dan memanfaatkan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Namun di Indonesia, kesenjangan dalam literasi digital masih menjadi permasalahan serius. Kesenjangan ini muncul antara kelompok masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, antara generasi muda dan tua, serta antara mereka yang memiliki akses internet yang stabil dan mereka yang tidak. Ada 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana kesenjangan akses terhadap internet dan infrastruktur teknologi mempengaruhi literasi digital di Indonesia. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap internet dan perangkat teknologi masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut tertinggal dalam hal kemampuan dan pemahaman literasi digital. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi terkait literasi digital di berbagai daerah di Indonesia? Program pendidikan terkait literasi digital belum merata di seluruh Indonesia, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran atau pedesaan. Kurangnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat tidak menyadari pentingnya literasi digital untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana kesenjangan generasional dalam literasi digital mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dalam kemampuan literasi digital antara kelompok usia yang berbeda, sehingga menciptakan kesenjangan dalam memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Literasi digital pertama kali diperkenalkan oleh Paul Gilster pada tahun 1997 sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang tersaji melalui perangkat digital. Literasi ini melibatkan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi secara efektif. Gilster menekankan pentingnya keterampilan kritis dalam menggunakan informasi di dunia digital yang semakin kompleks dan dinamis. Livingstone 2004 mengembangkan konsep literasi digital lebih jauh dengan menekankan pentingnya pemahaman kritis terhadap media dan teknologi. Menurut Livingstone, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan sosial, kognitif, dan etis untuk mengelola informasi digital dengan bertanggung jawab. Sementara itu, Martin dan Grodziecki tahun 2006 memperkenalkan model perkembangan literasi digital yang melibatkan 3 tingkat keterampilan, yaitu digital competence dasar dalam menggunakan perangkat, yang kedua ada digital usage,
kemampuan untuk menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, digital transformation atau kemampuan untuk mengadaptasi dan mengubah praktik kerja atau hidup melalui menggunakan teknologi digital. Di Indonesia, menurut data APJII tahun 2021, penetrasi internet telah mencapai 73,7% dari total populasi. Namun, terdapat ketimpangan dalam akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana wilayah perkotaan lebih diuntungkan. Data BPS 2020 juga menunjukkan bahwa masyarakat di daerah terpencil memiliki tingkat literasi digital yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kesenjangan akses internet dan infrastruktur teknologi. Salah satu permasalahan utama dalam literasi digital di Indonesia adalah ketidakmerataan akses internet. Banyak daerah di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang lambat atau tidak stabil. Daerah pedesaan dan terpencil paling terdampak oleh kondisi ini. Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui program Palaparing yang bertujuan untuk memperluas akses internet hingga daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan topografi dan anggaran. Yang kedua, kurangnya pendidikan literasi digital. Rendahnya literasi digital di Indonesia juga dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan formal dan informal yang mengajarkan keterampilan digital. Kurikulum pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dengan mata pelajaran literasi digital. Beberapa program sosialisasi literasi digital telah dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta. Namun, cakupan dan efektivitasnya masih terbatas. Masyarakat di daerah terpencil yang minim akses terhadap pendidikan teknologi seringkali tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Yang ketiga, kesenjangan generasional. Generasi muda lebih cepat menguasai keterampilan digital karena lebih terbiasa dengan teknologi sejak usia dini. Sebaliknya, generasi yang lebih tua seringkali mengalami kesulitan dalam memahami teknologi baru. Ini menimbulkan kesenjangan generasional yang cukup signifikan dalam hal literasi digital. Pemerintah perlu mengembangkan program yang dapat menjembatani kesenjangan ini, termasuk program pelatihan bagi kelompok usia yang lebih tua, agar mereka tidak tertinggal di era digital ini. Kesimpulannya, literasi digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kesenjangan akses terhadap teknologi, kurangnya pendidikan literasi digital yang merata, dan kesenjangan generasional. Kesenjangan ini berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi di era digital, di mana mereka yang tidak memiliki keterampilan digital akan semakin tertinggal. Upaya pemerintah melalui program-program pengembangan infrastruktur dan pendidikan literasi digital perlu terus ditingkatkan dan diperluas agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat yang setara dari perkembangan teknologi digital. Adapun beberapa saran, yang pertama itu pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet di daerah-daerah yang tertinggal untuk mengurangi kesenjangan akses. Yang kedua,
kurikulum pendidikan formal harus mulai memasuki literasi digital sebagai mata pelajaran wajib, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Yang ketiga, pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk membuat program literasi digital yang dapat diakses oleh semua kelompok usia, termasuk pelatihan khusus untuk masyarakat dewasa dan lansia. Yang keempat, dibutuhkan evaluasi berkala terhadap efektivitas program literasi digital yang telah berjalan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.